Terus kita akan mengikuti ibadah kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus secara online. Biarlah kita semua boleh menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Di atas bukit yang sepi, di hari yang cerah, ke atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkatlah. Tangannya terbuka, memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali pada tahtanya di sorga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, Dialah juru selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus, itulah janjiku. Dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bertema saksi pertobatan dan pengampunan dengan nas pembimbing kitab Lukas pasal 24 ayat 48 yang berbunyi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Pada saat kami kehilangan banyak hal, kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan di dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, baik di langit maupun di bumi. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari tahta kemuliaan-Mu, Engkau melihat kami. Curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini.
Kami menanti karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Inilah kami umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan dalam penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Kebodohan dan pemberontakan itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dibutakan oleh ambisi kami, sehingga membuat hati-Mu terluka. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain, padahal diri kami pun tak luput dari noda dan celah.
Tuhan berkata sebagai berita anugerah pengampunan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Demikianlah berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu untuk menjalani kehidupan yang baru. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang memelihara kehidupan ini, yang kembali menuntun kami di dalam kehidupan yang kami jalankan, menjumpai setiap peristiwa, melakukan tugas dan tanggung jawab agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam ibadah pada Kamis ini, untuk kenaikan Yesus Kristus yang kami rayakan, kami dibawa lebih mengenal Tuhan kami dan penghayatan iman Kristen. Allah Bapa di surga, berkenanlah berkati kami dengan firman di dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati, mengaminkan, dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya akan membaca pada ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berbagailah orang yang setia mendengar firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap agama punya kitab sucinya, termasuk kita orang Kristen, kita punya Alkitab. Inilah kitab suci kita. Kalau kita perhatikan, Alkitab itu terbagi dalam dua kelompok.
kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, dengan jumlah kitab-kitab untuk Perjanjian Lama itu ada 39, lalu untuk Perjanjian Baru ada 27, yang kesemuanya berjumlah 66 kitab. Cukup banyak ya, dari kitab Kejadian ya, Perjanjian Lama sampai Maleakhi, lalu yang baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Nah, untuk Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, itu disebut ada kitab Taurat Musa, lalu juga ada kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur ada juga di situ. Karena ketiga bagian kitab-kitab tersebut sesuai dengan bacaan kita ayat 44 yang disebut oleh Yesus, mengatakan tentang sosok Mesias yang menunjuk pada diri Yesus yang harus digenapi saat Yesus mengucapkan itu. Bahkan secara khusus kemudian dia mengatakan bahwa Mesias itu akan menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apa yang Yesus mau sampaikan kepada para muridnya, Bapak Ibu Saudara, dia ingin para muridnya sebagai orang Yahudi percaya kitab sucinya, bahwa memang telah dinubuatkan tentang Mesias dan itu benar, dan lagi kebenaran itu akan digenapi di dalam diri Yesus. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus setelah mengingatkan tentang kebenaran firman Allah, kebenaran nubuat dalam kitab suci untuk kita, kitab Perjanjian Lama, mereka perlu membuka pikiran pada kebenaran kitab suci mereka sendiri. Mereka harus menyadari sebagai seorang yang beragama, agama Yahudi, itu bukan sekedar tahu dan punya kitab suci, tetapi bagaimana mereka bisa mengaminkan isi kitab suci tersebut. Mereka mempelajari, merenungkannya dan mengaminkan, dan salah satunya adalah tentang berita Mesias, kisah-kisah yang membawa orang Yahudi mengenal kebenaran firman Allah dalam diri seorang Mesias. Dan saat itu ketika diucapkan Yesus, Mesias itu ada pada Yesus sendiri. Mereka harus tahu, mereka harus percaya tentang Mesias dari kitab suci mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen pun kita tentu tidak hanya tahu ini kitab suci kita, Alkitab, ada dua kelompok, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan jumlah yang saya sebutkan tadi. Tetapi bagaimana kita harus juga mempercayai isi Alkitab ini sebagai kesaksian iman akan Allah. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Kesaksian iman kita bicara tentang kasih Allah, dan itu dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi memang yang kita temukan bahkan mulai dari kitab Kejadian itu ungkapan nyata kasih Allah dengan penciptaan, bahkan pemeliharaan yang Allah tunjukkan kepada umat, sampai kemudian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas isi kitab suci kita adalah tentang karya kasih Allah, dan karya kasih Allah itu yang kita temukan juga dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Allah menjadi manusia.
dan diam di antara manusia. Kasih Allah itu mewujud, bukan hanya slogan atau kata-kata yang tertulis, tetapi kasih Allah itu mewujud dalam manusia, dan dia bernama Yesus. Itu berarti kitab suci kita, Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, membawa saya dan Bapak Ibu Saudara mengenal Allah di dalam firman yang telah menjadi manusia, Yesus. Untuk apa? Ternyata Allah menghendaki ketika umat manusia dunia ini mengenal Dia di dalam anaknya, Yesus itu, kita dibawa masuk dalam sebuah persekutuan dengan Yesus sendiri. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 11 saya bacakan buat kita, dikatakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, jadi kasih Allah itu mewujud dalam Yesus. Firman Allah itu menjadi manusia. Untuk apa? Agar ada sebuah ruang persekutuan, yaitu antara manusia dengan Allah melalui Yesus. Dan persekutuan itu pun menjadi satu doa syafaat Yesus sebelum dia meninggal dalam bacaan kita tadi. Betapa pentingnya bagi Yesus, orang-orang yang mengenal Yesus, teristimewa para muridnya, itu ikut bersatu, ada dalam persekutuan dengan Yesus sendiri dan juga dengan Allah Bapa. Di sini rahasia tentang iman Kristen kita akan sama-sama renungkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ketika Yesus membawa kita pada sebuah persekutuan dengan dirinya, maka dengan demikian antara kita dengan Yesus tidak terpisahkan. Itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, persekutuan itu. Dan yang membuat itu adalah Yesus sendiri, bukan kita. Kita sudah ditarik masuk. Itulah arti gereja, eklesia. Kita orang yang berdosa ini, yang dalam kegelapan, telah ditarik kepada terang anaknya, Yesus Kristus. Kita disatukan dan kita mengalami persekutuan tidak hanya dalam Yesus, tetapi juga dengan Allah itu sendiri. Sehingga persekutuan ini akan semakin kuat terus menerus. Sekalipun mungkin kita temukan dalam peristiwa kenaikan secara fisik, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yesus setelah dia memberkati para muridnya, dia terangkat. Secara fisik dia naik ke atas, disebut ke sorga. Logika kita berarti putus persekutuan antara murid-murid dengan Yesus. Logika dalam sebuah gerak ketika Yesus naik adalah bawah ke atas, itu memang kelihatan terputus. Sebab ternyata Yesus nggak lagi ada di tengah para muridnya. Tetapi pemahaman naik ini bukan naik seperti orang naik tangga dari bawah ke atas terus naik, maka dia yang awalnya di bawah karena naik nggak lagi di bawah pindah ke atas. Bukan itu pemahaman naik kalau disebut Yesus naik ke surga. Tetapi naik bicara soal status, bahwa Yesus naik ke surga tidak berarti memutus persekutuan dengan para muridnya. Secara fisik iya, tetapi kita akan diberitahu bahwa ternyata ketika di dalam fisik Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan dalam persekutuan umatnya, para muridnya, dalam daging dia lahir, bertumbuh besar dan mati hingga usia dalam hidupnya 33 tahun. Terbatas hanya di daerah Palestina, lokal sekali, sangat terbatas.
dia nggak bisa kemana-mana. Tetapi ketika Yesus yang dalam kehidupan 33 tahun itu terbatas ruang dan waktu, ketika mati dan bangkit, maka memiliki tubuh, kalaupun disebut fisik, itu yang sudah diperbaharui atau dimuliakan, di mana tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Itu bedanya. Jadi berpikir kita bukan pada hanya fisiknya. Kalaupun memang akhirnya Allah menjadikan tubuh Yesus yang bangkit itu tidak melebur atau lenyap, tapi tetap dengan luka-luka trauma salibnya di tangan, bekas paku, di kaki dan juga lambung, mempertegas tentang betapa Yesus tidak berubah, baik dahulu dalam konteks dia bersama dengan para murid 33 tahun itu, saat dia pun kemudian dia bangkit dan naik. Hanya sekarang tubuhnya tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bebas. Dia bisa menjangkau melampaui daerah-daerah Israel atau Palestina. Bebas sebab dia telah naik dalam status yang lebih luas lagi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, maka persekutuan dengan Yesus itu tidak pernah terputus di antara para muridnya. Kenapa? Sebab dia tetap menghadirkan dirinya dalam setiap kehidupan umat sampai kapanpun. Dan itu kenapa akhirnya disebut para muridnya, ketika mereka menghantar Yesus naik, terangkat ke surga, tidak sedih, tidak menangis. Ya mungkin kalau dalam daging sedih, ya naik ya pergi, ya gak kelihatan, ya gak lagi ada sama kita. Mereka bersuka cita disebut, sangat bersuka cita malah. Loh, aneh kan? Ditinggal pergi bersuka cita, bukan karena ada hal yang gak bagus sebelumnya maka lega kalau ditinggal, tetapi justru sukacita ini sebab mereka sudah tahu dalam fisik yang terbatas ruang dan waktu itu memang gak bersama mereka seperti sebelumnya. Tapi saat dia naik setelah kebangkitannya, tubuhnya tak terbatas ruang dan waktu. Sebab sekalipun dia gak kelihatan telah naik ke surga, Yesus itu tetap hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang membuat mereka bersuka cita. Dan secara nyata kehadiran Yesus di dalam sebuah kuasa yang kita sebut dengan Roh Kudus. Ini kalau bicara iman Kristen, saat kita merenungkan bagian tentang kenaikan, kita bisa sedikit melihat iman kita itu bukan bicara logika. 1 tambah 1 kan 3 ya, tapi bilang 1 ya, kita nggak usah pakai itu kayaknya malah mengganggu. Tetapi yang utama adalah kehadiran. Kata kunci kehadiran. Artinya Allah itu mau hadir kepada umatnya dengan cara dia, bukan cara kita. Kita nggak bisa intervensi cara dia, tetapi kehadirannya itu nyata, betul-betul bisa dirasakan, bukan semu. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, bagi para murid, ketika dia melihat kebangkitan Yesus dan kenaikannya semakin jelas seperti apa kuasa Allah itu dalam kehidupan mereka. Itu betul-betul berkuasa, betul-betul berkuasa Bapak Ibu Saudara. Sampai ada logika ini menjebak, mungkin pernah mendengar Bapak Ibu Saudara dikatakan gini, kalau Allah itu maha kuasa, ya, kalau Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan sesuatu benda misalkan di mana Allah nggak bisa ngangkatnya? Perhatikan, itu jebakan. Kalau Allah maha kuasa, bisakah dia membuat sesuatu benda misalkan, tapi dia nggak bisa ngangkat benda itu? Ini kontradiktif. Dia
menciptakan satu benda, tapi kemudian nggak bisa ngangkat benda itu, berarti kan nggak maha kuasa. Nah, manusia memang nggak gampang untuk menghayati kuasa. Logika cara berpikirnya itu sangat-sangat membatasi untuk kita masuk lebih jauh tentang kuasa. Tapi dengan kisah kenaikan ini, mata para murid yang melihat Yesus terangkat dan pemahaman tentang Yesus, pengenalan, penghayatan, sampai kemudian mengaku siapa dia, melihat bahwa kuasa Allah itu betul-betul kuasa yang luar biasa, yang tak bisa seorang pun bisa melampaui, menandinginya. Dan salah satu kuasa Allah yang luar biasa juga adalah kehadirannya tetap dirasakan. Tapi kita nggak usah lagi persoalkan, Tuhan, aku pengen Engkau hadir seperti Engkau waktu di antara para murid, waktu Engkau masih di Galilea, di Yerusalem kan kelihatan. Jadi kau jangan kemana-mana. Bapak Ibu itu egois. Kalau kita bisa ketemu Yesus misalkan ya, kita bisa ke daerah Galilea begitu ya, kita enak. Tapi orang yang di ujung dunia, di ujung bumi, yang gak bisa menjangkau daerah Galilea, gak bisa ketemu Yesus. Kita ibaratkan Yesus misalkan ya, dia gak mati, dia hidup terus. Atau oke, disebutkan dia mati ya, Alkitab mengatakan dia bangkit. Ketika dia bangkit, jangan naik ke surga, udah tetap aja daerah Galilea itu, daerah Israel gitu ya, daerah Palestina gitu ya, tetap di situ aja, nggak usah naik ke surga. Dengan tubuh kebangkitannya itu egois. Karena misi Allah bukan untuk menyenangkan satu kelompok saja, satu bangsa saja. Ya, ini kadang orang selalu berlogika membatasi kuasa Allah, padahal kuasa Allah nggak terbatas. Maka ketika Yesus naik ke surga, itu mempertegas kehadirannya selalu akan ada, dan Allah menghadirkan Yesus yang tak terbatas ruang dan waktu dalam tubuhnya. Kemudian nyata ketika kita mengetahui Roh Kudus hadir nanti peristiwa 10 hari Pentakosta. Di sini mari Bapak Ibu Saudara, iman kita begitu membuat kita mengakui kebesaran kuasa Allah. Dan Allah yang seperti itu yang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus. Dan salah satunya juga adalah Allah yang membawa kita mau bersekutu dengan Dia di dalam Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau disebut bersekutu dengan Yesus, itu bukan cuma menikmati kemuliaan Dia, hadirat Dia. Saya ngerti kok ketika juga ada di antara kita biasa berkumpul, bernyanyi, beribadah dengan sukacita, dengan penyembahan kita lakukan. Ada yang menangis, ada yang merasakan hadirat Tuhan, ada yang mungkin disembuhkan dan lain sebagainya. Lalu ada yang mengatakan, Tuhan, ini jangan berlalu, biarlah aku mengalami terus sampai mati. Bapak Ibu, kalau Anda seorang ibu, Anda harus masak, Anda harus belanja. Kalau seorang bapak, Anda harus kerja. Kalau seorang pemuda, anak-anak, Anda harus sekolah. Masa itu semua nggak penting. Jadi jangan anggap bahwa mengalami hadirat Tuhan dalam satu ritual agama itu meniadakan tugas tanggung jawab Anda. Maka saya bisa ngerti kalau ada orang yang senang misalkan dia menanti hari Minggu misalkan, itu boleh. Dia merasakan zaman Tuhan, bahkan dia bisa dalam satu hari Minggu itu ada kebaktian berkali-kali ya. Pertama ikutin, yang kedua ikutin, sampai malam dia ikutin. Dia senang banget tuh nyanyi, dia menyembah bla bla. Oh silakan, tapi Anda harus pulang. Anda harus pulang karena gereja mau ditutup. Kostor mesti kunci pintu, dibersihkan. Anda pulang. Enggak, saya nggak mau pulang. Anda pulang. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara memang pengalaman bersama Tuhan dalam satu persekutuan yang mungkin nyata dalam kebaktian misalkan, itu hal yang indah. Tapi
tapi tidak menghentikan mandat Tuhan untuk kita lakukan, yaitu meneruskan apa yang Tuhan minta, ajaran-ajarannya untuk dunia kenal. Perlihatkan itu kepada dunia sekitar Anda. Siapa Yesus, apa perkataannya, ajarannya. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Yang kita harus beritakan tentang Yesus. Yang kita perlu ajarkan tentang ajaran Yesus. Dan salah satu ajaran Yesus dan bahkan misi Yesus adalah membuat semua orang bisa mengalami pertobatan. Di dalam pertobatan diberikan pengampunan dari Allah. Ini yang memang ingin dialami, nggak cuma Anda Bapak Ibu Saudara, tapi semua orang dunia ini lewat Anda. Allah memerlukan Anda untuk membawa setiap orang mengalami pertobatan dan pengampunan dari Yesus. Mandat ini harus dilakukan pada ayat yang ke-47 tentang berita pertobatan dan pengampunan. Sehingga pelimpahan mandat itu sesuatu yang memang penting dalam hidup seorang yang mengaku percaya. Apa yang kita bisa temukan dalam bagian renungan kita, peristiwa kenaikan? Maka jelas kita diajak pertama adalah mengakui karya kasih Allah masih terus berlanjut sampai bahkan kematian anak. Terus itu berlanjut sampai kapanpun bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan mengalami kasih Allah, persekutuan dengan Yesus, dan bahkan kemudian Roh Kudus disebutkan. Kasih ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kasih inilah inti yang membedakan antara neraka dan surga. Kalau di surga ada kasih Allah, di neraka tidak ada kasih Allah. Yang ada adalah kekeringan, kehausan, kengerian. Peristiwa Yesus disalib, ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabaktan, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia berteriak mempertanyakan kenapa Allah meninggalkan dia. Meninggalkan. Kenapa? Di saat itu Yesus merasakan Allah undur. Kasih Allah undur dari diri Yesus. Di bagian itulah disebut ketika Allah menghukum manusia karena dosanya, yaitu ketika manusia dicabut kasih Allah. Itu sangat mengerikan secara teologis Bapak Ibu Saudara dan secara fakta. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara aja hidup di tengah kebersamaan yang saling mengasihi, kan semangat. Di antara anggota keluarga saling mengasihi, saling mencintai, saling mendukung, itu enak mengerjakan apa-apa, semangat. Apalagi dalam hidup ini kita merasakan dikasih oleh Allah, diberkati oleh Allah, luar biasa, sangat bersukacita. Yang kedua adalah di dalam kasih Allah itu Yesus menarik Anda dan saya untuk bersekutu, mengenal tentang kitab suci, memahami tentang ajaran-ajarannya ini. Maka ini bukan cuma sekedar buku Bapak Ibu Saudara, tapi ini satu ajaran Kristus yang patut kita renungkan di dalam sebuah persekutuan. Dan jangan kaget ketika dalam persekutuan dengan Yesus, di dalam firman-Nya, di saat-saat tertentu kita merasakan kebenaran firman Allah yang menuntun kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, nggak usah diajarkan oleh siapapun, Anda akan dituntun firman Allah. Di saat mengalami kondisi yang susah apapun itu, yang Anda sudah tahu dalam persekutuan membaca Alkitab, merenungkan firman Allah, lalu Roh Kudus mengingatkan Anda tentang firman Allah itu, Anda akan dikuatkan, dimotivasi, bahkan diberikan damai, diberikan ketenangan, diberikan semangat yang baru. Itu bukan karena Anda punya sesuatu yang baru dimiliki, bukan. Entah dari mana Anda nggak tahu, sumbernya nggak kelihatan, tetapi Anda merasakan sesuatu yang luar biasa. Anda nggak lagi sedih dalam kesusahan,
Anda nggak lagi berputus asa dalam kondisi yang semakin berat. Ketika air mata nggak lagi bisa dicegah, Anda tiba-tiba bisa mengatakan haleluya. Di luar logika kita. Lalu Anda teringat satu ayat Alkitab. Misalkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tiba-tiba Anda merasa kekuatan itu. Ini luar biasa. Sehebat-hebatnya Anda, sekuat-kuatnya Anda akan jatuh dalam sebuah kesulitan berat dalam hidup ini. Dan saya yakin kok dalam kondisi itu nggak mungkin yang muncul rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, unsur-unsur dalam kimia, H2O, nggak akan muncul. Nggak akan muncul wajah guru SD kita. Tapi tiba-tiba dalam kondisi yang mungkin amat berat Anda harus jalankan, tiba-tiba dirasakan sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau katakan, di situ kuasa Allah tetap dinyatakan. Kenapa? Sebab Dia tetap menghadirkan dirinya di dalam Yesus. Karena yang terdengar adalah ucapan Yesus seperti yang kita baca. Dan itulah kuasa Allah, Roh Kudus bekerja. Persekutuan ini penting, maka jangan jauhkan Bapak Ibu Saudara. Jangan malah kita nggak lakukan itu. Bahkan dalam kondisi yang kita rasakan berat begini, kita bertanya, Tuhan, ada nggak manfaatnya bersekutu dengan Engkau? Nggak usah tanya begitu, lakukan aja. Masuki persekutuan itu dan temukan. Kalau bicara manfaat persekutuan dengan Tuhan, maka jelas mari ketika gereja saat ini kita memberikan layanan ibadah online, dalam rangka itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan penyertaan Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari setelah ibadah online ini, lakukan mandat yang Tuhan sudah minta untuk kita hadirkan kesaksian iman kita. Apa tugas Anda, apa tanggung jawab Anda? Tampilkan itu di setiap banyak orang yang melihat Anda dan bisa merasakan manfaatnya. Sekalipun mungkin Anda susah melakukan hal yang baik, semakin susah, maka semakin besar Anda merasakan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang menopang Anda melakukan mandat itu. Jangan kita ragu dan jangan kerjakan dengan terpaksa. Sebab kita kini bisa mengerti kenaikan Yesus mempertegas iman kita itu benar, gak salah. Kebenaran iman kita ini betul-betul nyata, namun sekaligus mengingatkan kita pada panggilan menyatakan iman kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mengambil satu dalam satu kesaksian pujian akan disampaikan oleh Pak Jimmy. Atas nama jemaat dipersilakan memuji Allah.
Baik Bapak Ibu, diundang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan iman percaya kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon duduk kembali. Untuk waktu Jumat minggu ini, Majelis Jemaat hanya menyampaikan untuk ibadah hari Minggu kita tetap mengadakan ibadah dengan cara online. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan pada hari ini kepada Bapak Pendeta Thomas. Terima kasih Pak. Dan juga pemain musik, LCD dan video pengisi pujian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami menjadi saksi yang membawa berita pertobatan dan pengampunan sebagai mandat yang Tuhan ingin kami sampaikan kepada dunia, bukan hanya dengan kata-kata namun juga dengan sikap hidup pertobatan kami dan kesaksian pengampunan yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Kami bersyukur kami selalu dikasihi oleh Allah. Engkau mengasihi setiap kami, dunia ini, umat-Mu. Kami bersyukur bahwa Allah tak memelihara dalam persekutuan
Setiap keluarga demi keluarga bersekutu, bahkan seperti saat ini bersama dengan orang-orang yang dikasihi, mereka berkumpul bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan membawa dalam doa setiap harapan. Kami merasakan sungguh iman kami semakin diteguhkan dan kebenaran firman Allah semakin nyata, dan biarlah itu membentuk kedewasaan iman kami di tengah pergumulan ini. Maka apapun yang terus kami sedang perjuangkan, ajarlah kami tidak ragu dan takut menghadapi semua itu ketika kami tengah selalu bersekutu dengan Tuhan, merasakan kasih Allah, bahkan menjalankan tugas yang Tuhan minta kami lakukan. Biarlah hanya sukacita yang ada, kegirangan hati kami, terlebih juga memuliakan Allah dan membawa setiap orang mengenal Tuhan kami. Ya Allah, selalu ada harapan di setiap perjuangan, terlebih untuk upaya pemerintah kami menemukan vaksin menangani dampak COVID-19 yang bisa memberikan obat. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia, sebab dalam hal yang baik, sesuatu yang baik yang dikerjakan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil karena Allah memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang baik yang Kau sudah berikan kepada kami, dan biarlah kami menyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah Namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini karena kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Yesus Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan bagi jemaat yang mengikuti dalam ibadah online pada hari ini, jemaat bisa memberikan persembahannya melalui persembahan secara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau saya bahkan bacakan, yaitu BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat dengan nomor rekening 0800 341848. Saya ulangi, BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat dengan nomor 0800341848, dan melalui BCA atas nama Jernia Aliambar dengan nomor rekening 3070207655. Saya ulangi, BCA atas nama Jernia Aliambar dengan nomor rekening 3070207655. Pada hari ini nas persembahan sebelumnya dengan dari 1 Tawarik 16 ayat 8 berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil persembahan kita berikan, Bapak Ibu menyanyikan PKJ 153 sampai persembahan selesai. Pergunakan baginya berkat
padamu ya Tuhan, di tengah-tengah masa ini Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kami pada saat ini Tuhan, kami boleh memberikan ungkapan syukur kami padamu Tuhan persembahan ini. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi nyata dalam kehidupan berjemaat kami, dalam hubungan pelayanan kami di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan. Dan pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih Tuhan. Dan kiranya kami senantiasa bertumbuh dalam keyakinan Tuhan, setia mencurahkan berkat yang cukup dan tepat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kristus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan, penuhilah dunia dengan kebaikan, dan wujudkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan." Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera, berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.